Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu pohon kategori. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tipe-tipe seller yang ada di Shopee. Nah, jadi seller yang ada di Shopee ini, teman-teman itu dibagi menjadi 3 ya. Ada seller non-star, ada seller star dan star plus, dan ada seller mall. Nah, yang pertama adalah seller non-star. Seller non-star itu seller yang baru gabung nih. Jadi teman-teman baru buka Shopee sebagai penjual ya. Nah, ini masuknya ke seller non-star. Nah, seller non-star ini dibagi lagi teman-teman menjadi 2. Ada seller non-star yang penjualannya itu di bawah 50 pesanan. Itu seller non-star. Di bawah 50 pesanan itu biasanya biaya adminnya gratis. Dan untuk seller non-star yang penjualannya itu di atas 51 pesanan, itu baru dikenakan biaya tambahan, teman-teman, yaitu biaya admin ya. Kemudian di sini ada seller star dan star plus. Seller star dan seller star plus ini adalah seller-seller yang sudah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh Shopee. Jadi seller-seller terpilih, teman-teman. Nah, untuk menjadi star dan star plus, teman-teman, yang pertama itu harus menjadi seller non star dulu. Nah, itu biasanya selama 6 bulan ya. Kalau performanya bagus selama 6 bulan, bisa mempertahankan selama 6 bulan. Kemudian teman-teman nanti akan diundang menjadi seller star. Nah, kalau seller star juga itu bagus, teman-teman nanti akan diundang lagi menjadi seller star plus. Jadi star plus ini targetnya itu lebih besar dari seller star. Kemudian kalau teman-teman nanti punya merek sendiri, teman-teman juga bisa daftar nih untuk menjadi seller mall. Itu ya. Sampai sini teman-teman paham ya? Di video sebelumnya kita udah belajar pohon kategori. Nah, setelah teman-teman paham pohon kategori, teman-teman udah tahu nih berapa biaya yang harus kita keluarkan ketika produk tersebut terjual. Dan buat teman-teman yang belum tahu, di sini saya akan jelaskan nih. Jadi setiap produk tersebut itu kita kelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Setiap kategori itu biaya adminnya itu berbeda-beda. Nah, teman-teman, di sini silakan dicatat aja dulu, teman-teman kira-kira masuknya di kategori apa? Kategori A, B, atau C? Oke, sampai sini paham ya. Nah, untuk di kategori A itu ada apa aja? Nah, kategori A itu di sini ada kesehatan, itu kategori A. Nah, di sini ada turunannya nih, ada produk-produknya, hand sanitizer, perawatan mata, kemudian dan lain-lain ya. Nah, ini untuk kesehatan. Kemudian ada aksesoris fashion. Nah, ini silakan teman-teman dibaca ya. Kira-kira teman-teman produknya masuk kemana? Kemudian elektronik. Kemudian di sini ada pakaian pria, kemudian ada sepatu pria, ada handphone dan aksesoris. Teman-teman silakan di pause, kemudian teman-teman dibaca kira-kira produknya kalian itu masuk ke kategori A atau B atau C. Gitu ya. Nah, ini masih kategori A, teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini ada handphone dan aksesoris banyak ya produknya. Nah, ini. Kemudian ada fashion muslim. Nah, ini fashion muslim produknya, cover dan travel, ada tas wanita, pakaian wanita, sepatu wanita. Kemudian di sini ada tas pria, jam tangan, ini masuk kategori A. Kemudian di sini ada audio. Audio ini ada kabel konverter audio dan video, ini masuk kategori A. Kemudian makanan dan minuman ternyata masuk ke kategori A ya. Dan ini ada produk-produknya, silakan dibaca. Kemudian ada perawatan dan kecantikan, ini ada produknya. Kemudian ada ibu dan bayi. Kemudian selanjutnya di sini ada fashion bayi dan anak, ada kamera dan drone, dan selanjutnya di sini ada perlengkapan rumah ya. Nah, ini produknya cukup banyak nih, perlengkapan rumah. Kemudian di sini ada olahraga dan outdoor ya. Nah, ini olahraga dan outdoor. Kemudian ada lagi di sini ada buku dan alat tulis, hobi dan koleksi. Kemudian ada mobil, ada sepeda motor, ada tiket voucher layanan, dan yang terakhir ada buku dan majalah. Ini adalah kategori A. Silakan teman-teman, produknya ada yang masuk ke kategori A nggak? Kalau ada ya silakan teman-teman tandai ya. Oh, produk saya masuk ke kategori A ini. Yang selanjutnya kategori B. Kategori B ini ada apa aja? Nah, di sini ada elektronik. Nah, ini produknya. Kemudian ada handphone dan aksesoris. Ini produknya. Kemudian ada audio. Ini audio juga ada nih di kategori B ya. Tapi produknya berbeda. Nah, ini. Kemudian ada gaming dan konsol, ada kamera drone, ada mobil, sepeda motor, komputer dan aksesoris, kesehatan pun ada ya di kategori B ini, dan produknya berbeda. Makanan dan minuman pun ada. Kategori A, kategori B ada, cuman produknya berbeda ya. Nah, ini. Kemudian ada hewan peliharaan, ada ibu dan bayi, ini ada juga nih kategori B, produknya berbeda. Perlengkapan rumah sama ya. Kemudian ada olahraga dan outdoor, ada hobi dan koleksi. Nah, teman-teman silakan catat
ada yang masuk ke kategori B atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ada kategori C. Kategori C ada apa aja? Aksesoris fashion, elektronik, ada handphone dan aksesoris, ada fashion bayi dan anak, kamera dan drone, komputer dan aksesoris, kemudian makanan dan minuman, ibu dan bayi, perlengkapan rumah. Nah ini ya sampai 9. Nah silakan teman-teman udah tahu ya produknya masuk ke kategori A, B, atau C. Nah yang selanjutnya kita akan bahas berapa sih biaya untuk masing-masing kategori tersebut. Nah di sini kita bawah. Nah di sini yang pertama saya akan jelaskan tipe seller dulu. Nah tipe sellernya di sini ada non-star ya. Non-star, biaya yang dikenakan pada penjual non-star yang telah mencapai minimal 50 pesanan. Nah kalau sebelum 50 pesanan kan gratis. Nah jadi kita di sini jelaskan yang sudah mencapai 50 pesanan terselesaikan ya. Jadi 51 pesanan ya misalkan. Nah, untuk kategori A, teman-teman. Nah, di sini final ya ini. Administrasi finalnya 6% kategori A, kategori B-nya 5%, kategori C-nya 3,5%. Nah, ingat-ingat ya, teman-teman. Boleh dicatat juga. Kemudian di sini kalau teman-teman nanti mulai tergabung ya menjadi program menjadi seller Star dan Star Plus. Nah, ini tentunya berbeda. Kategori A-nya ini ada peningkatan nih dari 6% jadi 6,5%. Jadi meningkat setengah persen lah ya. Kemudian 5,5% kategori B, kategori C-nya 4%. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman di sini ada gratis ongkir ekstra. Nah, gratis ongkir ekstra ini biaya yang harus teman-teman keluarkan ketika teman-teman nanti join di program gratis ongkir ekstra. Nah, biayanya ini seluruh kategori sama semua, yaitu 4%. Nah, untuk program cashback-nya itu dari 2% jadi 1,4%. Itu untuk seluruh kategori. Nah, sampai sini teman-teman pasti sudah paham ya. Yang pertama, teman-teman udah paham pohon kategori. Yang kedua, teman-teman sudah paham tipe-tipe seller. Dan yang ketiga, teman-teman sudah paham juga biaya-biaya per kategori. Oke, sampai sini semoga teman-teman lebih paham lagi dan jelas. Silakan diulangi lagi videonya jika belum jelas. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.